Oke, Infinix Note 50, Note 50 Pro, dan Note 50s 5G. Sebenarnya masih ada satu yang baru, yaitu Infinix Note 50X 5G. Udah ada 4 handphone Infinix yang bisa lo beli sampai sekarang. Dan mohon maaf nih, sekali lagi gue baru bahas handphonenya ini. Sekilas handphone ini sih sama aja desainnya. Karakternya tuh tiap seri tuh dibikin mirip, sama kayak seri Note 40 kemarin. Jadinya gue punya 3 handphone ini tuh rasanya suka bingung bedain, cuman ngandelin dari kamera bumnya aja. Untungnya si Note 50s ini ada pembedanya, itu di bagian sampingnya ya agak melengkung lah. Jadi udah jelas nih yang paling mahal dari ketiga handphonenya ya gue pegang ini. Tapi sih ya semahal-mahalnya Infinix sih ya tetap murah. Emang kalau ngasih harga tuh ya kayak pas launchnya kemarin Infinix Note 50 ataupun 50 tuh harganya 2,9 juta. Note 50 Pro 3,2 juta, sedangkan Note 50s 5G 3,2 juta juga. Udah jelas ya, Infinix ngemakan produknya sendiri demi kasih harga murah, dan lu yang udah beli Note 50 series, mohon maaf nih, lu jadi rugi jadinya. Malah pas keluar kemarin Note 50s itu dikasih harga promonya di 2,9 juta. Aneh ya. Bisnisnya sih yang aneh. Lu para konsumer mah ya diuntungin. Cuma sih kalau strategi Infinix udah tepat ya, misal kayak mau jual berapa ribu unit dan pasti habis sih ya oke-oke aja sebenarnya. Jadi udah kelihatan nih patternnya. Kalau ada Note 50 yang 4G, gue sih saranin ya sabar aja beli yang 5G. Jelas karena ada 5G-nya tuh ya speknya lebih kencang, bukan sekedar Dimensity 6000 series. Ya nambah-nambah 100-200 ribu mah ya aman lah. Nah sekarang yang bedain dulu nih dari Note 50 ke Note 50 Pro itu ya bukan dari segi performance sekarang. Secara esensial sih ini udah top notch lah buat di harganya. Pakai desain ultra resilient alloy metal frame, performance design ya. Yang intinya ini agak ribet ya, padahal handphonenya Infinix loh. Ya sisinya metal body lah yang udah di-apply biar makin kuat dan makin premium. Dan sama juga gunain MediaTek Helio G100 Ultimate sebagai dapur pacunya. Dan varian Pro-nya ini versi 12GB RAM aja. Jadi buat lu yang power user, buka banyak app jalan di background ya, lumayan ngebantu. Namun storage pilihannya keduanya ini masih sama di 256GB aja. Terus juga dari segi charging speednya beda ya. Jelas yang Pro ngasih speed 2 kali lebih tinggi juga. Jadi yang sering mobile dan nggak pengen handphone lu pas dibawa itu nggak full, better beli yang Pro. Namun keduanya pun juga sama-sama punya fitur bypass charging. Bahkan bagian layarnya pun juga sama, dari AMOLED dengan resolusi Full HD Plus 144Hz refresh rate-nya, dan tingkat brightness-nya udah mencapai 1000 nits HBM dan 1300 peak-nya. Jadi buat dipakai di luar ruangan udah cukup jelas. So ya secara kasar ya yang beda dari seri Pro dan non Pro sebenarnya ya bener-bener minim banget, malah yang bikin kayak kalau lu punya duit lebih kenapa nggak ambil yang Pro-nya aja. Dan jujur aja alasan kuat yang beli non Pro itu ya mungkin ya yang lu datang dan ke banyak toko dan lu udah kehabisan aja yang Pro-nya. Apalagi ya beda tipis banget soalnya. Mending ya upgrade, belum lagi bahas kameranya. Ya better di varian Pro-nya lah, nanti kita bahas ya. Sedangkan kalau kita bahas varian Note 50s-nya yang lebih fresh dan dari jajaran atasnya Note ini, ya paling yang gue penasaran sih ya dari body warna birunya sebenarnya. Pakai aromatic leather finish gitu. Katanya wangi. Bisa gitu ya. Bakal tahan berapa lama kira-kira, dan apakah bisa ngilangin bau dari daki user ML yang udah main berjam-jam ya? Ya gue sih kurang tahu ya. Soalnya yang gue pegang ini sama ya, semuanya warna silver gitu. Heran gue asli. Ya memang tetap keren ya. Lu dapat desain yang lebih mewah buat kelasan Note series. Curve design yang feel-nya itu ngerasa handphone itu lebih tipis juga tentunya ya, dan berasa lebih mewah. Yang gue appreciate juga dengan bobotnya yang masih ringan, jadi kalau dipegang pun ataupun digenggam ya nggak berasa beratnya. Namun yang di tiap-tiap handphone ini di kamera bumnya itu ada LED notification yang bisa lu setting juga. Ya sebagai pemanis lah, apalagi kayak udah fitur tambahan yang wajib untuk di handphone yang jualan performance ya. Gak tahu sih kenapa tiba-tiba begitu, tapi menariknya sih dibanding bentukan handphone yang heboh ya mending kayak gini. Ya dan spesifikasi displaynya pun yang Note 50s jenis ya sama kayak Note yang biasanya, AMOLED, Full HD Plus atau 44Hz juga. Ya udah standar Infinix lah sekarang. Tapi sayangnya gua agak heran kenapa lebih mahal tapi dari speed chargingnya ini malah turun jadi kayak Note 50 yang biasa. Padahal 90 watt itu gokil loh bagi kalian nih ya
ya sama fenomena downgrade charger ya menurut kalian kayak gimana? Atau kalau lu lebih peduli soal desain menurut kalian gimana? Dari handphone Infinix, lu better kotak atau yang curve kayak Note 50 ini? Coba komen aja. Lu suka konten teknologi yang nggak biasa, yang kadang bego, yang kadang gila, tapi tetap selalu bikin lu tetap update? Ya gabung aja jadi warga nyantai lewat tombol join di sini. Dapetin badge spesial, emoji kocak, dan akses ke konten Bregotek yang nggak disensor. Betul, yang boleh. adalah berita yang panas tapi nggak panas tapi tai gitu. Tapi tai banget. Tai banget Iya, ya. tahu gua. 3 tahun di sana sama dengan tidak ada charging ya. Dia menang recycle karena memang peduli lingkungan ternyata Betul. bukan gara-gara kemahalan. Bukan. Tapi anehnya ya, di setiap promo dapat casan. Iya. itel kan harganya harusnya 1 juta kan, dinaikin 10 juta. Oh. Jadi kayak, wih, Ini juga nih 100 juta nih. 100 juta. Jadi 5 juta doang nih. Jadi 5 juta doang. 5 juta doang. Memang artis. Yang cuma bisa lo dapetin kalau lo udah masuk ke circle-nya Nyantai. Gue tahu ini bukan membership recehan, tapi ini kita persembahkan buat lo semua para veteran penonton Nyantai yang udah nemenin dari awal. Lo bakal dapet ya konten-konten yang lebih jujur, lebih bebas, dan pastinya tetap ala-ala tongkrongan. Termasuk nih Pacul of the Week yang jawab langsung di komen lo saat di live nanti. Lo nanya, langsung kita bacain, langsung kita jawab, no cut, no sensor ya. Klik tombol join aja sekarang dan jadi bagian dari Elite Squad-nya Nyantai. Asik Elite Squad, warga. Jangan lupa join. Oke, kita lanjut ya bahas OS-nya. Nah, ini nih ya, gue bener-bener demen banget sama Infinix grupnya yang si XOS 15 itu gak berasa handphone yang tawar lagi. Yang biasanya emang OS-nya itu ngebut, gak nge-lag, tapi karena ya minim fitur, sekarang diperkaya akhirnya. Dari setup pertama handphone lo ini dibuat lebih berwarna, jadi gak kerasa handphone Android stok lagi, lebih lucu tampilannya, terus juga akhirnya diimplementasiin fitur AI yang lebih matang. Secara luar ini disebutnya itu Infinix AI, tapi kalau dicek lagi ada 14 fitur AI di dalamnya yang memang kalau dibandingin handphone lain itu sama aja. Tapi ya ini suatu improve yang gila-gilaan dari OS yang tadinya polosan doang. Kalau kemarin kan memang dikenalinnya AI itu ya gunain DeepSeek untuk chat ini, ya bagus sebenarnya buat nanya simple tapi memang susah untuk dijawab. Ya tinggal bantu aja sekarang. Jadi ini handphone udah jelas ada fitur AI-nya, gak sekedar OS-OSan biasa aja. Ya memang kalau dibahas secara OS-nya aja ini sih udah aman banget lah, apalagi untuk orang yang memang nggak mau ribet gunain handphone, nyalain dan pakai kayak biasa aja ya. Infinix sekarang udah termasuk OS yang mudah, apalagi untuk orang-orang yang memang anti bloatware dan iklan. Infinix ini cukup bisa diandelin, asli gue respect sama Infinix untuk yang sekarang ini. Namun untuk melihat perbandingannya langsung aja kita cek hasil sintetisnya dulu, yang sebenarnya udah bisa ditebak lah gimana performance G100 terus Dimensity 7300 itu kayak gimana. Ya seperti lu lihat aja untuk hasil Antutunya berada di range yang memang seharusnya di situ angkanya. Bahkan sama ya untuk Geekbench-nya pun hasilnya untuk G100 di angka 700-an poin, singlenya dan untuk dua multinya di 2000-an poin. Kalau lu untuk 3D Mark ini berada di skor yang sesuai juga, nggak ada yang aneh-aneh, paling stability testnya aja sih. Untuk yang Note 50S ini agak naik turun dan ini wajar karena untuk handphone yang tergolong tipis dan juga menggunakan chipset yang lebih kencang juga. Jadi setelah 5 menit awal turun deh performance-nya. Tapi ya balik lagi, lu lihat aja dari segi average GIPS-nya dibanding kedua handphone Note 50 lainnya yang gunain Helio G100 ini masih lebih tinggi skornya. Jadi jangan salah pikirannya. Nah memang gue bisa katakan lah ya penggunaan Helio G100 untuk Note 50 dan Pro nya itu udah jelas pilihan yang aman dan terbaik untuk varian 4G nya. Tentu gue bisa expect generasi selanjutnya pun akan gunain G200 juga. Dan untuk yang Note 50S yang menggunakan Dimensity 7300 pun juga sebenarnya ini chipset yang udah buat boost performance handphone mid-range di harga murah lah. Udah buktiin dari beberapa handphone yang gunain chipset ini juga jelas punya performance yang seperti apa juga. Jadi ya udah sebenarnya. Kalau performance gamenya jadinya ya udah tahu juga mau dibahas ya. Cuma jatuhnya pengulangan aja nih karena chipsetnya ya sudah sangat familiar. Makanya sekarang gue kasih info aja settingan ke kalian semua secara cepat. Oke, di game Mobile Legends untuk Infinix Note 50 ini unlock frame rate ultra, grafik ultra. Infinix
Infinix Note 50 Pro frame rate super, grafik ultra. Infinix Note 50S 5G itu sama juga, super dan juga ultra. Nah, kalau game PUBG ini Note 50 sama Note 50 Pro itu frame rate-nya ultra, grafik smooth. Sedangkan untuk Infinix Note 50S 5G frame rate-nya Extreme Plus, grafiknya smooth. Lalu untuk game HOK pun juga sama. Infinix Note 50 dan 50 Pro ini settingannya ultra, sedangkan Infinix Note 50S itu bisa di settingan max dan juga ultra. Jadi secara kesimpulannya sebenarnya untuk di beberapa game Note 50S ini punya settingan yang lebih kebuka, karena ya dari chipsetnya memang lebih mumpuni buat gaspol pesettingan gamenya. Tapi ya menurut gue sih untuk settingan-settingan kayak gini sih ya udahlah ya, silakan aja kalian pilih mau yang mana. Lanjut secara utilitas, Infinix Note 50, Note 50 Pro dan Note 50S ini udah nggak ada yang perlu dikhawatirin, aman semua. Dari gyro-nya udah hardware, ada NFC juga. Paling ya yang perlu diperjelas Note 50 dan Pro-nya itu 4G, sedangkan Note 50S-nya jelas udah 5G. Kalau pengecasan semuanya dapat charger, tapi memang kekurangan Note 50S ini selain dari sunat speednya cuma di 45 watt, dia nggak punya wireless charger juga, nggak kayak Note 50 4G yang biasanya itu bisa wireless di 30 watt. Namun semuanya ini pun ada fitur bypass charging ya. Jadi buat yang suka grinding game ya ini udah aman lah. Dan sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Spek masing-masing sih kayak gini nih. Note 50 kamera utamanya 50 megapiksel dan ada satu kamera gimmick 2 megapiksel serta 13 megapiksel kamera depan. Lalu Note 50 Pro sama 50 megapiksel kamera utama, tapi ada ultra wide 8 megapiksel dengan 32 megapiksel kamera depan. Nah, kalau 50S agak ada downgrade nih. Ini makin jelas bedanya juga, yaitu kamera utamanya 60 megapiksel, nah dan juga 2 megapiksel kamera gimmick sama kamera depan 13 megapiksel aja. Secara hasil sih ya gue to the point aja. Urutan dari yang oke sampai yang paling biasa aja, yaitu Infinix Note 50 Pro, Note 50, baru Note 50S 5G. Soalnya sih Note 50 Pro itu nggak tahu kenapa tuningannya paling rapi. Apalagi buat scene low light kayak begini, untuk objek yang overexposed jelas yang paling rapi processingnya itu ya handphone ini. Sedangkan kedua handphone lain itu kadang-kadang masih ada kerasa kontras dan sharpeningnya agak berlebihan. Ya Note 50 sama Note 50S 5G ini ya nggak berarti jelek. Ini kayak ngadu barang-barang beda, barang yang bedanya itu di 11 banding 12 gitu loh. Coba aja lihat gambar yang satu lagi. Ya lu bisa cek aja bedanya itu hampir gak kelihatan kecuali emang lu zoom dan bandingin gambarnya sebelahan. Ya bagus nih jadinya untuk sebuah handphone yang memang gak jualan kameranya. Tapi emang bagusnya lagi si Note 50 Pro ini dia punya kamera ultrawide juga. Jadi dapat ekstra lensa buat handphonenya. Nah, kenapa yang Note 50S ini gua taruh terakhir nih? Karena walaupun dari hasil fotonya udah mirip-mirip, dia ini kurang satu teknologi untuk main kameranya, yaitu OIS. Jadi untuk gambar-gambar gerak atau low light banget, nggak ada OIS-nya ini bisa jadi challenge buat pemotonya. Kayak foto si Gary ini, walaupun kelihatan terang, sebenarnya ini kondisi indoor yang kurang cahaya. Jadi untuk dari segi detailnya, HP Note 50 dan 50 Pro ini kebantu untuk bisa kasih detail yang lebih jelas. Jadinya memungkinkan dapat detail lebih tajam, contohnya pori-pori muka Gary dan juga bajunya. Lanjut juga foto cahaya terang, processing Note 50 Pro ini yang paling mendekati aslinya. Sedangkan Note 50S walaupun gambarnya lebih cakep secara visual, tapi ya ini hasil saturasi warna dan juga white balance yang agak sedikit geser dari seharusnya. So ya gue simpulin, ini sebenarnya dari 3 handphone ini kalau ngomongin bagian foto ya udah bisa pick secara selera aja. Buat standarnya udah oke banget. Dan untuk videonya sendiri Note 50 dan Note 50 Pro bisa rekam hingga 2K 30 fps dan Note 50S bisa 4K 30 fps. Secara perekaman ya udah oke juga, tapi lagi-lagi kalau nggak ada stabilizernya getternya jadi lebih kerasa. Ya jadi G100 Dimensity 7300 sebenarnya itu bukan chipset yang baru, tapi emang udah bagus. Dan pinternya Infinix tuh ya pakai ini buat handphone harga yang bener-bener seksi banget. 2 jutaan, 3 jutaan, kayak udah dijaga semua sama Infinix. Tapi yang gua mau komentarin sih, dari banyaknya lini mereka buat Note 50 series tuh ya, sayangnya itu cuma satu. Variasi antar device itu membingungkan sih. Mungkin lu nih ya warga tech savvy yang ngeliatin produknya sampai ke detail-detail udah aman banget lah tahu bedanya. Nah orang-orang yang nggak tahu ini nih ya, kayak gua sendiri pun juga sama.
Kayak tiba-tiba datang 3 handphone ini sampai gua nggak sadar ternyata ada 3 Infinix. Kayak gua selama ini cuma lihat oh ada Infinix ya, Note 50 ya. Ya udah, tiba-tiba pas dikasih ada 3 sekaligus cuy. Mungkin juga buat mepet budget produksi kali ya. Jadi kasih variasi desain yang nggak beda jauh. Jadi daya tarik untuk Note 50 sendiri sih juga. Kayak gue bisa bilang deh, Note 50, Note 50 Pro jelas ini budget desain yang udah bagus lah buat ranah 4G. Sedangkan Note 50s ini varian yang lebih premium dari segi desain dan chipset lebih kencang plus 5G pula. Namun tetap ada kekurangan. Bedain buat jadi pilihan lu pada tuh ya masih gampang lah sebenarnya. Lu kalau budgetnya tipis ya jelas Note 50 4G. Budgetnya lebih dikit terus lu mau yang lebih all rounder Note 50 Pro 5G. 4G sorry ya. Tapi kalau lu mau yang lebih premium dan lebih kenceng ya ada Note 50s. Tapi ya ada beberapa yang di-cut, contohnya kamera. Tapi sih ya selama ada budget Infinix ini sih nggak ada salahnya buat kalian pilih. Jujur yang gua sangat apresiasi ya dan juga respect tentunya yaitu dari OS-nya kali ini. Kali ini tuh Infinix oke banget kasih pembaruan update yang lebih menarik dan bener-bener denger usernya gitu. Keren. Dan jelas juga jadi ancaman juga buat para brand-brand di levelnya. Ya kayak Redmi lah. Kalau mainnya tetap sama untuk OS-nya di ranah handphone ini ya bisa-bisa Infinix sih udah ngejar dan setarain si Redmi nih. Cuma kira-kira menurut kalian gimana? Sebelum gue bahas Infinix GT 30 Pro nih, gue mau tahu dulu pendapat kalian sama Note series ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dari 3 handphone sekaligus Infinix Note 50 series. Ya, apakah kalian tahu bedanya handphone ini atau tidak tahu sebelum nonton video ini? Tapi yang pasti kalau kalian suka videonya, like videonya. Kalau kalian suka banget sama Nyanteh, jangan lupa join membernya. Dan kalau kalian pengen tahu juga update tentang Nyanteh, follow juga sosial medianya di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video Nyanteh selanjutnya. Bye.